Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, analisis video pembelajaran matematika berbasis teknologi oleh kelompok 4. Anggota kelompok, Ayu Fitrani Erah Juli Kurniawan, Julita Rantebalik. Analisis video pembelajaran. Pembelajaran matematika berbasis teknologi. Deskripsi singkat tentang video, Mega Fitrianti, seorang guru matematika, berbagi pengalamannya dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi di kelasnya. Dia menekankan bahwa pendekatan pengajarannya berpusat pada siswa, bertujuan untuk membudayakan pembelajar yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dia menggabungkan teknologi untuk selaras dengan zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah menggunakan video YouTube untuk Icebreaker sebelum pelajaran matematika untuk menciptakan suasana belajar yang santai dan siap. Pelajaran melibatkan diskusi kelompok dengan memanfaatkan live worksheet dan kemudian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas secara bergantian. Dengan presentasi ini untuk menumbuhkan kolaborasi, kreativitas, dan kepercayaan diri. Untuk memperkuat pembelajaran dan menilai pemahaman siswa, dia menggunakan platform online quizzes yang membuat evaluasi menarik dan memberikan umpan balik langsung pada pemahaman siswa. Tabel 3. Metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Membantu dalam mencapai tujuan. Menghambat dalam mencapai tujuan. Dari dalam. Strength, kekuatan. Menggunakan quizzes dan live worksheets membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Siswa langsung mendapat hasil dan koreksi, sehingga mereka bisa belajar dari kesalahan. Bisa digunakan dalam kelas maupun pembelajaran mandiri di rumah. Weakness, kelemahan. Siswa yang memiliki koneksi internet tidak stabil bisa mengalami kesulitan. Beberapa siswa mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan platform ini. Dari luar. Opportunities, peluang. Bisa diterapkan dalam kelas maupun secara daring. Guru bisa menyesuaikan soal dan latihan sesuai kebutuhan siswa. Guru bisa menganalisis hasil siswa secara langsung untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Threats, ancaman. Error sistem atau server down bisa menghambat pembelajaran. Dalam kuis daring, siswa bisa mencari jawaban di internet atau bekerja sama dengan teman. Selanjutnya Anda dapat menuangkan hasil analisis tersebut dalam bahan paparan presentasi. Anda dapat menggunakan checklist berikut ini sebagai acuan kualitas dalam melakukan analisis. Isilah dengan tanda centang jika tersedia dan silang X jika tidak tersedia. Nomor. Aspek. Ketersediaan. 1. Jenis teknologi yang digunakan. 2. Jenis multimedia yang digunakan. 3. Kekuatan, keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. 4. Kelemahan, kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. 5. Peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. 6. Ancaman dan tantangan, challenge, yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Jenis teknologi yang digunakan pada video, pembelajaran matematika berbasis teknologi. Teknologi yang digunakan. 1. YouTube, menyediakan video pembelajaran sebagai Icebreaker atau sumber materi tambahan. 2. Quizzes, platform kuis interaktif yang membuat evaluasi lebih menyenangkan. 3. Live worksheet, lembar kerja digital yang memungkinkan siswa mengerjakan soal secara online. Jenis multimedia yang digunakan. 1. Multimedia audio visual berupa video YouTube. 2. Multimedia interaktif berupa quizzes dan live worksheet. Kekuatan, keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan pada video, pembelajaran matematika berbasis teknologi. Jenis teknologi, multimedia. Kekuatan dan keunggulan. YouTube. Membantu membangun suasana belajar yang santai dengan Icebreaker sebelum pelajaran.
Memvisualisasikan konsep abstrak dalam matematika dengan animasi dan ilustrasi. Quizzes. Evaluasi yang menyenangkan dengan format kuis interaktif. Memberikan umpan balik langsung, sehingga siswa bisa langsung mengetahui hasilnya. Live Worksheet. Lembar kerja interaktif yang dapat dikerjakan secara online. Meningkatkan kemandirian belajar siswa karena dapat mengerjakan soal sendiri. Kelemahan, kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan pada video pembelajaran matematika berbasis teknologi, yaitu jenis teknologi multimedia. Kekuatan dan keunggulan. YouTube membutuhkan akses internet stabil, sehingga bisa menjadi kendala bagi siswa dengan keterbatasan koneksi. Quizzes terbatas pada soal pilihan ganda, kurang cocok untuk soal esai atau penalaran mendalam. Siswa bisa menebak jawaban tanpa benar-benar memahami materi. Live Worksheet kurang fleksibel untuk soal kompleks, seperti soal uraian panjang atau pembuktian matematika. Integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. 1. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui metode pembelajaran interaktif. 2. Mempermudah asesmen dan analisis data pembelajaran. 3. Mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 sesuai dengan kebutuhan zaman. Ancaman dan tantangan, challenge, yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. 1. Kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah pelosok. 2. Perlu pelatihan lebih lanjut bagi guru agar mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif. 3. Gangguan teknis dan keamanan data perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. 4. Dibutuhkan strategi pembelajaran yang seimbang agar tidak terlalu bergantung pada teknologi. Kesimpulan. Integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran, seperti yang ditunjukkan dalam video, pembelajaran matematika berbasis teknologi, membawa manfaat besar dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Penggunaan platform seperti YouTube, Quizzes, dan Live Worksheets memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif, memberikan umpan balik langsung, serta mendukung kemandirian siswa dalam belajar. Namun, ada beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi. Koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan dalam format soal, serta kesiapan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi masih menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi secara luas. Selain itu, kesenjangan digital di berbagai daerah serta kemungkinan penyalahgunaan teknologi dalam asesmen juga perlu mendapat perhatian. Meskipun demikian, peluang untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan di Indonesia sangat besar. Jika dikelola dengan baik melalui pelatihan guru, kebijakan yang tepat, serta keseimbangan dalam penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis teknologi dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di era digital. Kesimpulan.